Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, berjumpa lagi dengan saya Max Nata dalam acara Ulas Tokoh. Dan hari ini, saat ini saya sudah berada di Balai Muhammadiyah Kota Surakarta. Dan salah satu tokoh dari Muhammadiyah hari ini akan kita ajak berbincang-bincang santai untuk mengulas dan untuk kita kenal lebih dekat. Langsung saja, saat ini saya sudah berada dan bersama dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Subari. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Max dan dalam program Ulas Tokoh ini kami nanti akan berbincang-bincang dengan Bapak seputar tentang biografi dan peran ataupun kiprah Bapak untuk masyarakat seperti itu, Bapak. Ya. Baik, sebelumnya Bapak Dr. Andes Kiai Haji Subari ini merupakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dan juga pimpinan ataupun ketua dari Majelis Ulama Indonesia Surakarta. Ya, betul ya Bapak betul, ya? Betul. Iya. Nah, boleh diceritakan Bapak bagaimana biografi Pak Subari terlebih dahulu, mulai dari asal Bapak dari mana, kemudian lahir, tempat, kemudian pendidikan, seperti apa Bapak? Silahkan. Terima kasih. Jadi saya ini bukan asli kelahiran Solo. Jadi lahir saya di daerah Sragen paling ujung, dari daerah Kecamatan Sambung Macan. Ya, tepatnya di Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, hampir 75 tahun yang lalu. Itu tepatnya kalau yang tertulis di ijazah atau di akte lahir. Di akte lahir itu ya tanggal 5 bulan 9 tahun 1948 itu yang tertulis. Tapi realnya atau kenyataannya tanggal berapa enggak tahu, karena tanggal itu yang membuatkan Pak Guru. Maklum orang tua pada waktu itu ya tidak, orang tua saya tidak mengenyam pendidikan sekolah. Lagi tanggal kelahiran anaknya itu nggak diingat-ingat, kecuali kalender Jawa. Itu saja yang diingat, cuma hari sama bulannya. Kalau tanggalnya tidak diingat. Dahulu seperti itu Bapak ya? Ya, jadi kalau di kalender Jawa, kata orang tua saya ini lahir pada bulan Dzulhijjah atau Sasi Besar. Nah, kemudian tanggal berapa tidak tahu, yang diketahui adalah lahir saya pada waktu hari Jumat. Dan sebelum meletus peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948. Ya. Pendidikan guru agama ini tahun ajarannya tidak sama dengan sekolah-sekolah umum. Tapi tahun ajarannya menggunakan kalender Jawa atau kalender Hijriah. Belum menggunakan kalender nasional. Belum menggunakan kalender nasional. Jadi saya masuk itu ganti tahun ajarannya pada waktu itu. Kalau Syawal itu tahun ajaran baru, Syakban itu adalah untuk akhir tahun ajaran sekaligus libur Ramadan. Ditambah 7 hari, setelah 7 hari itu adalah masuk tahun ajaran baru. Nah, baru tahun 1965 disesuaikan dengan kalender pendidikan nasional. Di tahun ajarannya pada waktu itu adalah bulan Juli, bulan Juli apa Agustus saya lupa. Dimasuklah saya menjadi penghuni Kota Surakarta ini. Dan PGA itu adalah sekolah yang sekarang letaknya digunakan untuk MAN 2. Asalnya itu kan gedung milik Keraton Mambaul Ulum namanya. Mambaul Ulum itu kemudian digunakan untuk pendidikan guru agama negeri. Dan itu berikatan dinas, Mas. Jadi yang menarik anak-anak kampung dulu itu karena sekolah sudah mendapatkan gaji. Dan pada awal-awal itu memang hampir tidak mengeluarkan biaya karena seluruh materi untuk pendidikan itu sudah disediakan di sekolah, tinggal pinjam saja. Waktu itu kira-kira umur berapa Bapak? Saya masuk pada waktu itu ya umur 13 tahun. Umur 13 tahun masuk ya. Kemudian setelah selesai di PGA dan
ketika saya di PGA itulah saya berkenalan dengan Muhammadiyah. Awal mula kenalannya dengan Muhammadiyah ketika di PGA. Ya, bukan dari PGA-nya, dari tempat ya lokos ya, bukan lokos, pondokan kecilnya. Iya. Ya, pondokan kecil, ada pondok ada langgar, ada musola yang ada pondokannya, ada kombongannya istilahnya. Nah, yang kawan-kawan yang ada di kombongan ini mayoritas juga dari PGA dan sebagian lagi dari Mu'alimin. Pada waktu itu Mu'alimin itu sekolah Muhammadiyah. Ya, kegiatannya kalau dulu kan tidak tiap akad pulang, tapi pulangnya sebulan sekali ya, karena keadaan ekonomi kan tidak mungkin tiap akad pulang untuk mengurus aku. Nah, di sela-sela itulah pada waktu itu di Balai Muhammadiyah ini menjadi ada kuliah subuh, dan pada waktu itu satu-satunya pengajian untuk area Solo. Surakarta tidak ada pengajian secara umum, kajian secara umum yang diselenggarakan untuk umum. Nah, dan di itu yang menyelenggarakan adalah Balai Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah. Balai Muhammadiyah ya ini. Nah, sejak itulah saya mulai berkenal dengan Muhammadiyah. Jadi termasuk sejak awal. Jadi kalau dikatakan saya ini apa kader ideologis atau biologis, jelas kader ideologis ya. Karena dari awal sudah mulai mengenal dan aktif di ini yang termasuk kemudian juga masuk pada awal-awal itu, meskipun masih kalau dalam istilah Jawa undul bawang ya, itu sampai masuk pada jajaran. Nah, ketika ada Kokam didirikan, begitu PKI berontak tahun 65, itu kemudian kan begitu PKI berontak tanggal 1 Oktober, Muhammadiyah yang kebetulan pimpinannya ada di Jakarta pada waktu itu langsung mendirikan yang namanya Kokam. Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Komandan. Waktu itu setelah lepas lulus dari UI Pak Subari, kemudian mulai masuk berkiprah di Muhammadiyah. Tadi Bapak sudah menyampaikan kalau kader biologis atau ideologis sudah jelas ideologis begitu ya. Kemudian awal mula berkiprahnya Pak Subari di Muhammadiyah, khususnya mungkin di Kota Surakarta ini seperti apa gitu, Bapak? Jadi ini saya sebetulnya dulu tidak punya cita-cita untuk menjadi orang Solo, tidak ada, Pak. Jadi kebetulan begitu ketika saya kuliah, karena saya sudah kerja, ya saya kenal dengan satu tingkat dengan calon istri saya. Jadi gampangannya manggon ning Solo itu kecantol karo orang Solo. Orang Solo, iya. Istri saya orang sebetulnya bukan orang Solo, istri saya itu juga orang dari Boyolali. Tapi kebetulan juga dari PGA. Yang adik kelas saya 1 itu, tapi dulu di PGA saya nggak kenal karena memang PGA itu kan putra sendiri, putri sendiri ya. Setelah saya kuliah, saya istirahat 2 tahun baru kuliah, jadilah satu tingkat. Ya. Setelah jadi istri saya ajak pindah ke Sragen, nggak mau karena sudah punya tugas di Solo. Sudah punya pekerjaan sudah menjadi guru agama di Kota Solo. Nah, kebetulan juga tugasnya di Muhammadiyah, di SD Muhammadiyah 2 dulu pertama. Nah, jadilah saya yang lanjut. Ya, saya yang lanjut dari Solo ini, dari Sragen saya minta pindah tugas ke tempat yang paling dekat dari Sragen, ya di daerah Masaran. Di Masaran. Jadi saya kemudian jadilah saya menjadi orang Solo. Nah, mulai berkiprah di Muhammadiyah pada waktu itu ya mulai dari ranting, Mas. Awal mulanya dari ranting. Jadi ranting yang pertama adalah di mana waktu itu, Bapak? Saya di Ranting Semanggi. Ranting Semanggi. Ya, kalau semula ketika saya kuliah tuh saya di Baluarti, ya ikut bulik saya di Baluarti. Mulai di Semanggi saya mulai aktif di Muhammadiyah, bahkan mendapatkan kartu tanda anggota Muhammadiyah pun dari ranting
Baluarti. Nanti di cabang Kota Bengawan. Nah, kemudian meningkat pada tahun 1985, saya masuk di jajaran pimpinan cabang, istilahnya pengurus cabang. Ya. Cabang Pasar Kliwon itu namanya kalau di Muhammadiyah kan bukan Pasar Kliwon, tapi Kota Bengawan. Kota ya, Bengawan, di pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Bengawan, jadi sekretaris saya. Waktu itu ya, tahun 1985, 86 dia karena kan kok muktamar baru diikuti Muswil, Musda, Musab kan itu. Ya. Di Musabnya sudah tahun 1986. Muktamarnya juga di Kota Surakarta ini, jadi saya ketika muktamar tahun 85 sudah ikut takrib. Kemudian tahun 90 atau periode 90-85 saya menjadi ketua, dipilih atau diamanati jadi ketua cabang Kota Bengawan. Nah, sekaligus juga oleh pimpinan daerah Muhammadiyah ini saya ditunjuk menjadi sekretaris Majelis Tarjih. Itu tahun 1991 kalau salah jadi Majelis Tarjih itu majelis yang kayak kalau di MUI kayak komisi fatwa, jadi yang menebuk masalah-masalah agama. Yeah. Baru tahun periode berikutnya, saya oleh para peserta musda itu ya, dipilih masuk menjadi jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah. Jadi mengawali dari ranting, kemudian dari cabang, dan majelis tarjih. Ya. Dan kemudian saya menjadi di tahun 96 atau muktamar 95 itu saya masuk di jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah ini. Ya foto saya pada tahun itu yaitu yang foto paling selatan. Foto paling selatan itu kan foto saya. Kok sinom banget itu ketika saya masuk di jajaran PDM. Ya, jadi sudah sekian puluh tahun yang lalu itu foto saya. Nah, sejak tahun 96 itulah saya selalu berada di jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah dan pernah diamanati di wakil ketua yang membidangi pendidikan kader. Kemudian tahun 2001 itu saya diamanati jadi ketua. Nah, karena yang suara terbanyak tidak mau jadi ketua, suara terbanyak kedua juga tidak mau jadi ketua. Akhirnya saya yang ketiga ini yang diamanahi mereka kan karena kan di Muhammadiyah kan tidak pernah milih ketua. Yang pilihnya kan milih formatir. Yang nanti yang nyusun kepengurusan ini adalah dari formatir ini. Kalau yang suara terbanyak tidak mau itu harus yang berikutnya, kedua, tiga, berikutnya gitu. Lagi. Saya jadi ketua tahun 2001 sampai 2006. Iya. Ya, jadi mulai dari 2000 berapa terpilihnya sebagai pimpinan tadi Bapak? Mulai tahun 96 saya sudah masuk di pimpinan daerah. 96. Kemudian terpilihnya sebagai ketua 2001 sampai hari ini berarti Bapak? Pakai jeda. Ada jedanya. Di 90 tahun 2001 sampai 2006. Baik. Atau kalau periode muktamarnya 2000 sampai 2005 saya ketua. Setelah itu kemudian yang saya kan bukan suara terbanyak. Kemudian pada berikutnya saya menjadi wakil ketua yang suara terbanyak itu Pak Anwar Soleh yang dari foto paling nomor 2 dari selatan itu menjadi ketua 2 periode. Tapi periode yang kedua itu yang terakhir karena kerjanya tugasnya jauh dan saya selalu menjadi wakil ketua yang pertama, maka di akhir periode 2010-2015 itu di akhir periode dan setahun sebelum musda beliau mengajukan untuk lukir pindah tempat. Kemudian Bapak saya jadi ketua, Pak Anwar jadi wakil ketua. Sampai dengan hari ini. Ya, sampai dengan hari ini pada musda tahun 2018
2016 ya, itu saya terpilih menjadi ketua itu menjadi wakil sampai sekarang ini karena ada perpanjangan karena pandemi. Terima kasih Pak Subari atas penjelasannya. Nanti akan kita bahas lagi seputar tentang Bapak dan sahabat TV 10. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat TV 10, kembali lagi di Ulas Tokoh bersama saya Max Nata. Dan masih bersama Dr. Andes Kiai Haji Subari yang menjadi pimpinan atau ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dan juga Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta. Melanjutkan obrolan yang tadi Pak Subari, tadi sudah menceritakan tentang biografi, perjalanan pendidikan. Nah, ini saya ingin bertanya seputar tentang Trisula lama dan Trisula baru yang ada di Muhammadiyah. Kalau dulu konsep lamanya adalah pendidikan, kemudian kesehatan dan sosial. Dan dengan Trisula baru ini ada yang namanya MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, kemudian MDMC, yaitu Muhammadiyah Disaster Management Center dan juga Lazismu. Pak Subari sudah berada di Muhammadiyah sekian lama. Nah, pengalamannya mengalami dua model atau dua konsep Trisula itu seperti apa Pak Subari? Terima kasih. Sebetulnya itu bukan dua model ya. Jadi yang Trisula yang pertama itu juga tetap jalan. Yang Trisula pertama tetap jalan karena itu sudah menjadi apa namanya semacam warna dari Muhammadiyah sejak awal mulai berdiri. Kalau di dalam sejarahnya itu kan kajian yang mendalam Kiai Dahlan kepada surah Al-Ma'un, sehingga lahir untuk amal-amal sosial mulai dari kesehatan, panti asuhan anak yatim, kemudian juga pada pendidikan. Ini kan termasuk juga pada waktu itu termasuk juga pada penerbitan dan penyiaran. Muhammadiyah ini tahun 1915 sudah menerbitkan majalah. Artinya kedua Trisula ini masih dijalankan. Masih jalankan terus. Hanya namanya saja. Kemudian ada yang dikembangkan. Jadi karena yang sekarang Trisula yang sekarang ini pengembangan dari kegiatan sosial. Ya, jadi ada. Ya, tapi yang lama tetap jalan, rumah sakit tetap jalan, pendidikan tetap jalan dan juga dikembangkan. Sehingga sampai sekarang kayak Muhammadiyah ini kan punya 100 sekian perguruan tinggi, kalau saya nggak keliru 171 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, rumah sakit ada sekian, saya nggak hafal. Itu tetap ya, dikembangkan dan yang tetap berjalan. Kemudian yang baru pengembangan dari kegiatan sosial ini ada pada itu tadi yang disebutkan ada MDMC, ya, Muhammadiyah, dan MPM. Ini kan masuk pengembangan sosial yang lebih variasi dalam bentuk kegiatannya. Cakupannya lebih luas dan juga ada model-model baru bagaimana yang di bagian Indonesia bagian timur itu MPM itu mendirikan atau membuat rumah sakit tapi kapal atau dinamakan rumah sakit terapung. Yang muncul pulau-pulau itu ada termasuk di kegiatan MPM. Daerahnya memang terpencil, dijangkau dengan kapal kesehatan rumah sehingga dinamakan rumah sakit terapung. Kemudian karena kemudian muncul banyak bencana itu, maka muncullah MDMC yang kalau istilahnya di dalam dengan bahasa Inggris kalau di Indonesia kan namanya LPB, Lembaga Penanggulangan Bencana. Ya, jadi ada dua nama untuk itu. Untuk nama keluar MDMC, untuk nama ke dalam itu LPB. Jadi lembaganya cuma satu itu.
hanya namanya namanya ada yang dua, bahasa Inggris, ya ada yang bahasa Indonesia. Iya. Nah, setelah itu muncul bencana ini, nah kita memerlukan satu kegiatan yang dulu itu masuk di PKU, ya, sekarang pakai PKU, kemudian dikembangkan menjadi kegiatan mandiri. Ya. Termasuk juga pengembangan yang melengkap untuk penyadaran umat melaksanakan ajaran agamanya. Muhammadiyah ini mendirikan lazismu. Lazismu ini sebetulnya sebelumnya sudah berdiri di Muhammadiyah sebelum pemerintah membuat nomenklatur yang khusus namanya lazis. Ya. Itu sebelumnya di Muhammadiyah ada namanya bukan lazismu tapi Bapel Urjam. Bapel Urjam itu hasil muktamar Muhammadiyah di Surabaya tahun 1978. Bahwa sudah lama karena sejak awal Muhammadiyah ini memberikan pengamalan supaya orang itu mengamalkan agama itu secara real, jadi tidak zakat harus zakat itu harus sesuai dengan di zaman Nabi, tidak didum dewe tapi dibagikan lewat satu lembaga. Kalau zaman Nabi kan lewat pemerintah, zaman khalifah ya lewat khalifah. Nah, sekarang Muhammadiyah pada waktu 78 sudah membuat namanya Bapel Urjam, ya. Singkatannya Bapel Urjam, Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah. Yang saat ini yang sekarang jadi lazismu, jadi lebih diluaskan. Ini dengan satu manfaat yang juga real ketika dikelola secara nasional, ketika terjadi bencana sewaktu-waktu kita punya cadangan dana ya langsung tuh segera membuat, tidak harus ngenteni menanti nek cara Jawa ngubengke tampah sing arep ditulung wis istilahnya sudah semakin parah ya, kita belum sempat mengumpulkan. Bahkan untuk yang terakhir ini sampai juga berkiprah sampai ke Turki di sana untuk membantu gempa yang ada di Turki. Itu tadi artinya Trisula Lama dan Trisula Baru itu jadi padu jadi satu, dipadukan untuk mengembangkan Muhammadiyah dan juga untuk tentunya untuk masyarakat ya, khususnya di Indonesia dan di luar negeri. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Pak Subari. Jadi pesan ataupun kesan Pak Subari ini yang ingin disampaikan khususnya kepada generasi muda yang ada di luar sana ataupun generasi umat muslim di luar sana, apa yang ingin disampaikan dari Pak Subari? Yang kami sampaikan yang pertama itu sekarang kan semakin banyak namanya kelompok-kelompok ya. Jadi kami mengharapkan kelompok-kelompok ini tidak menjadikan adanya perpecahan, tapi sebagaimana yang dijalin di MUI ada komisi ukhuwah, itu kelompok-kelompok ini kayak orang yang bermain pada sepak bola itu saling berlomba antar kelompok ini dengan kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an, walikuli wijatun wa muwaliha pastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi tidak berlomba dalam bentuk jegal-menjegal, tapi kalau sana berbuat baik ya kita mencoba untuk mengikuti kebaikan. Yang kedua juga perbedaan-perbedaan dalam kelompok itu hanya sebagai satu perbedaan perbedaan dalam kita memilih satu kegiatan. Tapi pada hakikatnya yang kita harapkan dari generasi yang berikut itu tetap bisa menjalin ukhuwah, saya menjalin persatuan. Sekarang ini kan banyak dikeluhkan bahwa umat Islam di Indonesia ini mayoritas, tapi dari sisi kekuatan politik itu umat Islam di Indonesia itu kan menjadi minoritas gitu. Karena terkotak-kotak dan ya tidak bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam pemerintahan ya, sehingga sering muncul satu kebijakan yang dalam tanda kutip kurang pas dan kurang menguntungkan dari syariat Islam. Ya, yang terakhir itu kan malah banyak perda-perda syariat itu kan dibatalkan semua. Nah, ini mudah-mudahan menjadikan kesadaran generasi muda bahwa ada tantangan ini dari keadaan umat Islam di Indonesia. Tantangannya apa? Supaya kita bisa bersatu
dalam memajukan Islam ini, dan tidak menjadikan kelompok-kelompok itu adalah untuk saling berpecah, tapi untuk saling bahu-membahu kalau bisa. Untuk persatuan, untuk persatuan Islam di Indonesia. Dan kemudian yang berikutnya juga generasi yang sekarang kan berbeda dengan generasi yang dulu. Ya, apa yang jadi tantangan, apa yang menjadi kelengkapan, itu supaya generasi sekarang itu kan sering dikatakan generasi milenial. Generasi yang tua sudah tidak mampu lagi untuk ikut arus dalam generasi milenial ini. Maka yang kami harapkan dari generasi muda Islam juga mampu untuk bisa memanfaatkan keadaan yang maju di bidang, terutama di bidang IT ini. Yeah. Ini karena ternyata sekarang ini yang termasuk unsur yang mempengaruhi masyarakat. Betul, dengan berbagai pandangan dan apa-apa itu, sekarang yang lain-lain kalah dengan IT. Dan yang tentunya yang bisa terjun adalah anak-anak muda, muda itu ya, yang bisa kami sampaikan permintaan kami ya, di samping terjun di dalam dunia yang memang pada masanya ini, pada masanya IT ini juga melengkapi diri semakin memperdalam agamanya yang tatafaquh fiddin, hingga agama ini menjadi kendali ketika kita berada di dalam kancah masyarakatnya. Iya. Terima kasih banyak Pak Subari hari ini sudah berkenan menerima kami dari TV10 untuk program Ulas Tokoh. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kegiatan-kegiatan diberikan kelancaran, dan harapan-harapannya nanti bisa disongsong bersama oleh pemuda Islam ke depannya. Amin. Ya, terima kasih. Sahabat TV10, demikian bincang-bincang kita mengulas tentang sosok Dr. Andes Kiai Haji Subari yang saat ini menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Surakarta. Kita akan ketemu lagi lain waktu dalam acara Ulas Tokoh. Saya Max Nata pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.